Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam serial kajian kita tentang ahadisul akhlak, hadis-hadis seputar akhlak, sebagai upaya bagi kita untuk terus memperbaiki serta membenahi akhlak kita, baik akhlak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun akhlak yang berkaitan hubungan antara kita dengan sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Islam sangat menjunjung tinggi akhlak yang mulia dan membenci, memperingatkan secara keras dari akhlak-akhlak yang buruk dan tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna Allaha yuhibbu ma'aliyal umur wa yubghidu safasifaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang bagus, perkara-perkara yang indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perkara-perkara yang rendah, yang buruk. Dan di antara akhlak yang buruk adalah apa yang akan menjadi tema pembahasan kita kali ini, yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah memiliki sifat tersebut, yaitu sifat pencela dan pelaknat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Rawahu Tirmidzi. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin sejati itu bukanlah pencela, bukanlah pelaknat, bukanlah orang yang kotor, baik perbuatannya maupun ucapannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa bukan sifat seorang mukmin yang sempurna imannya jika dia menjadi at-ta'an. Ta'an itu adalah orang yang suka mencela kehormatan saudaranya, baik dengan ghibah, ngerasani orang lain, ngomongin kejelekan-kejelekan aib orang lain, ataupun namimah, mengadu domba, ataupun mencela, merendahkan, mengolok-ngolok, rasis, dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan. Bukan sifat seorang mukmin yang sejati. Demikian juga la'an, tukang melaknat, baik dengan kata-kata yang jelas seperti semoga Allah melaknatmu, atau Allah melaknatmu, atau dengan kata-kata yang serupa seperti semoga kamu nggak masuk surga, semoga masuk neraka, Allah murka sama kamu, dan lain sebagainya. Dari kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya dilakukan dan dikatakan oleh seorang mukmin yang sejati. Karena mukmin yang sejati, dia menjaga lisannya, dia menjaga adabnya, dia menjaga akhlaknya,
Makanya iman memiliki pengaruh yang sangat besar pada akhlak dan pada ucapan seseorang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau diam. Jadi orang yang imannya baik kepada Allah Subhanahu wa taala, imannya baik kepada hari akhir, maka ya ucapannya akan baik. Sebaliknya, jika seorang imannya lemah, jika seorang ya imannya rusak, maka ucapan-ucapan yang terlontar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan yang kotor. Kullu ina'in bima fihi yandahu. Setiap bejana akan memuntahkan isinya. Ya, orang yang memiliki iman, orang yang hatinya bersih, akan mengeluarkan kata-kata yang bersih. Sebaliknya, hati yang kotor akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kotor. Ya, maka agama Allah Subhanahu wa taala ini, ya syariat Allah Subhanahu wa taala ini mengajarkan kepada kita dalam berinteraksi dengan sesama manusia agar ya berkata yang lembut, saling mencintai, saling mengasihi, bukan ya saling mencela, bukan saling menghina, bukan saling melaknat, bukan saling menggelari dengan gelar yang melarikan, ya seperti sekarang banyak di antara kaum muslimin ya saling memberikan gelar-gelar yang tidak sepantasnya, ya bahkan kadang-kadang dengan ucapan-ucapan kata-kata hewan. Semua ini bukan sifat seorang mukmin yang sejati. Mukmin yang sejati, dia menjaga ucapannya, dia menjaga akhlaknya, dia menjaga adabnya, ya dia penyayang kepada sesama manusia, bukan pencela, bukan pelaknat. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengancam orang-orang yang suka mencela, melaknat, ya bahwa mereka tidak akan menjadi saksi dan tidak akan bisa memberi syafaat besok pada hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Darda, ya, dari Ummu Darda, dari Abu Darda, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Para pelaknat, ya, para pencela itu tidak akan memberi syafaat dan tidak akan menjadi saksi-saksi besok pada hari kiamat. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita menjadi para pencela, ya. Orang-orang yang tidak bisa mengontrol omongannya. Ya, sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Abghadhu ibadillah kullu ta'anin la'an." Hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dibenci adalah ya orang-orang yang tukang pencela dan tukang laknat. Lihat para nabi, walaupun mereka jengkel, ya, dicela, dimusuhi oleh kaumnya, tapi subhanallah mereka tetap menjaga lisan-lisan mereka. Ya, lihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang bahkan beliau dibakar oleh kaumnya. Beliau mengatakan, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ya Allah, siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya dia termasuk pengikutku. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang.
Nabi Ibrahim nggak mengatakan, siapa yang maksiat kepada aku, hancurkan ya Allah, musnahkan ya Allah. Tapi beliau mengatakan, siapa yang bermaksiat kepadaku, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Ini akhlak para nabi, akhlak orang-orang yang beriman, yang semestinya kita contoh, ya, sehingga kita bisa membiasakan dan melatih, ya, diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang mulia, ya. Nah, dalam interaksi kita dengan keluarga, dengan sahabat, dengan masyarakat, kita menjaga kata-kata. Nah, hadis yang kedua yang dibawakan oleh penulis yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala qadima Tufail bin Amr ad-Dawsi wa ashabu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tufail bin Amr ad-Dawsi dan beberapa sahabatnya pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu ya Rasulullah inna Dawsan asad wa abad fad'ullaha alaiha. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suku Daus telah bermaksiat dan enggan, ya, menerima ajaran Islam yang telah kita tawarkan kepada mereka. Maka doakan kejelekan untuk mereka wahai Rasulullah. Ya, fad'ullah alaiha. Ini adalah doa kejelekan. Faqila halakat Daus. Lalu Rasulullah SAW berdoa menghadap kiblat, mengangkat tangannya. Para sahabat mengira bahwa Nabi SAW akan mendoakan kejelekan, kehancuran, kebinasaan untuk suku Daus. Makanya ada yang mengatakan halakat Daus, binasa Daus ini bentar lagi. Karena mereka tahu bahwasanya doa Rasulullah SAW itu adalah mustajab. Ya, ternyata apa yang didoakan oleh Nabi? Nabi SAW tidak mendoakan kehancuran dan kebinasaan. Beliau mengatakan, Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim. Ya, ya Allah, ya, berikanlah hidayah, petunjuk kepada suku Daus. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus. Sehingga banyak yang akhirnya kemudian masuk Islam dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya yang terkenal adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini adalah salah seorang sahabat dari suku Daus. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diminta untuk mendoakan keburukan untuk kaumnya, ya, tetapi Rasulullah SAW justru mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini sama persis, ya, ketika dahulu Rasulullah SAW datang, ya, ke kota Taif untuk menawarkan Islam kepada mereka, ya, untuk mendakwahkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi justru mereka menolaknya. Justru mereka mencela Nabi, mengusir Nabi, bahkan melempari Nabi hingga mengucurkan darah. Namun, apakah Rasulullah SAW mendoakan kehancuran untuk mereka? Tidak. Bahkan ketika datang malaikat, ya, untuk memberikan tawaran, ya, wahai Muhammad, kalau kamu mau, ya, maka gunung akan dilemparkan kepada penduduk Taif. Ya, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengatakan tidak. Bahkan aku berharap akan ada dari keturunan-keturunan mereka yang masuk Islam, yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya
Ini sangat penting untuk kita perhatikan, ya, agar kita memiliki jiwa-jiwa yang mulia, akhlak-akhlak yang mulia, tidak gampang, ya, membalas, menumpahkan emosi. Dalam hadis Abu Hurairah juga, beliau pernah mengatakan, qila ya Rasulullah, pernah dikatakan kepada Rasulullah, ud'u alal musyrikin, doakan keburukan untuk orang-orang musyrik yang telah menghalangi Islam, yang telah menyakiti Nabi dan para sahabatnya. Qala inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaknat, ya, tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat, kasih sayang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Dan di antara kasih sayang Allah dan di antara kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, ya, termasuk orang-orang kafir, ya, ummatud dakwah, bahwa Rasulullah SAW mendoakan hidayah bagi mereka, mendoakan agar mereka menerima Islam, agar mereka masuk Islam, ya. Makanya beliau mengatakan, inni lam ub'as la'anan, aku tidak diutus untuk sebagai pelaknat, wa innama bu'istu rahmatan, tetapi aku diutus, ya, untuk sebagai rahmat bagi alam semesta ini, ya. Jadi inilah akhlak Rasulullah SAW, akhlak yang sangat indah, akhlak yang menunjukkan kasih sayang, kelembutan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ditiru oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Umar, beliau pernah mengatakan, ya, pernah dikatakan kepada sahabat Ibnu Umar, ma la'ana Ibnu Umar qattun khadiman illa wahidan fa'ataqahu. Sahabat Ibnu Umar itu tidak pernah melaknat, ya, pembantu kecuali hanya sekali saja. Itu pun setelahnya sahabat Ibnu Umar langsung memerdekakannya, ya, yakni budaknya. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zuhri, Ibnu Umar belum, ketika melaknat pembantunya tersebut, budaknya tersebut, itu nggak nyampe sempurna. Ya, mungkin karena jengkel. Jadi dia sudah pada kalimat Allahummal, ya, kalau melaknat itu kan il'an gitu. Itu baru sampai ain, nggak diteruskan. Langsung sadar bahwa apa yang akan dia sampaikan tersebut tidak bagus. Itu pun demikian, ya, beliau mengatakan, ya, saya bertobat, saya tidak akan melanjutkannya. Bahkan setelah itu beliau memerdekakan budak tersebut. Ya, ini ma'asyiral muslimin yang hendaknya kita tiru dari teladan-teladan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutama di keluarga kita. Jangan sampai anak-anak, ya, yang dia dengar dari ucapan orang tuanya, ayahnya, ibunya adalah ucapan-ucapan kotor, ya, ucapan-ucapan jorok, ucapan-ucapan celaan, hinaan, ya, sehingga mereka tumbuh membekas dalam pikiran mereka, membentuk dalam akhlak mereka, akhlak yang buruk, keras, ya, seperti yang terjadi pada banyak keluarga-keluarga, anak-anak. Kenapa sih sekarang ini banyak anak itu nakal, ucapannya kotor, ya, karena yang dia dengar di rumahnya dari orang tuanya begitu,
sama teman-temannya juga begitu, lingkungannya begitu. Sehingga lahirlah anak-anak ucapannya kotor. Ya, ucapannya kotor. Pengaruh. Maka kita, mari, ya, kita menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita. Jangan mengatakan kepada mereka kecuali ucapan-ucapan yang baik. Kalaupun kita dibuat jengkel oleh anak-anak kita, doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Allah yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, itu jauh lebih baik daripada kata-kata maaf seperti ya, ya, kurang ajar, anak bandel, ya, bahkan kalau orang Jawa bilang misalkan kualat, ya, kena musibah kamu dan sebagainya, ya, seperti ini adalah kalimat-kalimat yang tidak tepat. Bagaimana kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan? Ya, bukankah itu anak-anak kita yang perlu kita sayangi? Ya. Nah, jadi seorang mukmin, ma'asyiral muslimin, harus menjaga lisannya, harus menjaga omongannya, akhlaknya, adabnya. Taib. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis Abu Jurai Jabir bin Sulaim pernah berwasiat kepada salah satu sahabatnya, dan wasiat Rasulullah kepada salah satu sahabat itu berarti adalah wasiat juga untuk ya umatnya, kita semuanya juga. Beliau mengatakan, la tasubbanna ahadan, jangan kamu mencela seorang pun. Lalu kata sahabat tersebut, ma sababtu ba'dahu khurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Saya tidak mencela setelahnya orang yang merdeka, budak, onta maupun kambing. Subhanallah. Ini ketundukannya para sahabat ya. Kalau mereka dengar wasiat Nabi, hadis Nabi SAW, itu mereka amalkan. Bukan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, enggak. Tapi mereka amalkan, subhanallah. Ya. Bahkan bukan hanya mengatakan saya tidak mencela manusia, baik merdeka maupun budak. Dia mengatakan bahkan hewan unta, bahkan kambing pun saya enggak mencelanya. Subhanallah. Ya. Nah ini, mari kita tarbiyah diri kita. Terutama ketika melihat orang-orang yang lebih rendah dari kita. Ini kadang-kadang kita kalau lihat pengemis misalkan, atau melihat maaf tukang kebersihan, ya, atau orang-orang yang kumuh, terkadang kita mencela mereka, merendahkan mereka. Padahal bisa jadi mereka yang kita cela, mereka yang kita rendahkan, ternyata jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita yang mencela. La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Bisa jadi janganlah laki-laki mencela laki-laki yang lain. Bisa jadi yang dia cela justru lebih baik di sisi Allah daripada yang mencela. Begitu pula wanita, jangan mencela wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang dia cela lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada wanita yang mencela. Ya. Betapa banyak orang yang mungkin kumuh, kusut, tetapi dia lebih bertakwa, dia lebih rajin ibadahnya. Kemuliaan di sisi Allah tidak dilihat dari dasi kita, tidak dilihat dari pangkat dan jabatan kita, tidak dilihat dari harta kita. Tapi yang menjadi timbangan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ya ketakwaannya, amal perbuatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling ya bertakwa di antara kalian. Kemudian wasiat Nabi selanjutnya, wala tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Janganlah kamu meremehkan ya
suatu amal kebaikan sekecil apapun itu. Karena bisa jadi amalan yang kita remehkan, amalan yang kita anggap kecil, justru itu yang membuka pintu surga bagi kita. Ya. Jangan pula kita takjub dengan amalan-amalan besar kita. Karena bisa jadi amalan yang kita andalkan justru tidak diterima oleh Allah SWT. Karena ternoda dengan riya, sum'ah, ujub, dan lain sebagainya. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajuk. Inna dzalika minal ma'ruf. Dan hendaknya kamu ketika berbicara dengan saudaramu, ya, wajahmu penuh dengan keceriaan. Senyuman. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka li akhika laka sadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Jangan ketika kita berbicara cemberut, ya, sangar. Nah, hendaknya bagi kita untuk, ya, ramah dengan orang, ya, senyum ketika bertemu. Warfa izarak ila nisfis sak. Fa in abaita fa ilal ka'bain wa iyyaka wa isbalal izar fa innaha minal mahila wa inna Allaha la yuhibbul mahila. Angkatlah celanahmu, sarungmu sampai setengah betis. Karena sesungguhnya Allah SWT, ya, kalau kamu tidak mau, maka sampai ke mata kaki. Ya. Dan jangan sampai melebihi mata kaki, yakni di bawah mata kaki jangan. Ya, yang paling afdal adalah setengah betis. Tapi kalau memang ya nggak mau, ya nggak apa-apa. Yang penting tidak sampai menutupi, ya, sampai di bawahnya mata kaki. Ini yang disebut dengan isbal, karena itu termasuk kesombongan dan Allah tidak mencintai kesombongan. Wa ini mru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fi fa innama wabalun dzalika alaih. Kalau ada orang yang mencelamu, ya, dengan apa yang tidak dia ketahui darimu, maka janganlah kamu mencelanya dengan apa yang kamu ketahui tentangnya. Karena sesungguhnya itu adalah bencana bagi dia. Ya, ini jangan kita membalas celaan orang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang beriman itu apabila ada orang yang mencela dia, mereka hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang selamat, kalimat-kalimat yang ya, kesejahteraan, keselamatan, ya, tidak membalas ucapan, ya, celaan dengan celaan juga. Nah, kemudian beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Yahuda atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang Yahudi pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, mereka mengatakan assalamu alaikum. Ya, assalamualaikum artinya kematian untuk kalian. Ini pelesetan dari assalamualaikum. Orang-orang Yahudi, ya, mereka adalah orang-orang yang sangat benci kepada Islam, benci kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memberikan pelesetan. Assalamualaikum dipeleset jadi assalamualaikum. Ya. Faqalat Aisyatu alaikum wa la'anakum wa ghadiba Allahu alaikum. Ya. Semoga kematian buat kalian juga. Semoga Allah melaknat kalian dan semoga Allah murka kepada kalian. Oh, dibalas sama Aisyah, enggak terima Aisyah. Ya. Kemudian qala mahlan ya Aisyah. Ditegur oleh Nabi SAW. Pelan-pelan wahai Aisyah. Nggak usah emosi. Ya, ini Rasulullah SAW itu orang yang mampu menahan emosi sekali, Masya Allah. Siapa sih yang nggak marah didoakan kematian buat kalian?
kehancuran buat kalian, kebinasaan buat kalian. Apalagi mereka adalah orang-orang Yahudi, doanya juga jelek kepada Nabi, subhanallah. Tapi Rasulullah SAW mampu menahan emosi. Ya, bahkan ketika istri tercintanya Aisyah membalas secara berlebihan, ditegur oleh Nabi. Pelan-pelan wahai Aisyah, alaiki birrifq wa iyyaka wal unf wal fuhsh. Ya, hendaknya kamu berlemah lembut wahai Aisyah. Ya, jangan kasar dan jangan membalas dengan kata-kata yang kotor. Ya, qalat awalam tasma' ma qalu. Kata Aisyah, wahai Nabi, apa engkau tidak dengar apa yang mereka katakan? Mereka ngomong apa coba sama antum? Ya. Qal awalam tasma'i ma qultu? Jawab Nabi, apakah kamu nggak dengar apa yang saya jawab? Ya, rodattu alaihim. Aku udah balas alaikum. Gitu ya. Jadi kepada kalian juga. Jadi ketika mereka mengatakan, ya saya sudah balas. Tapi nggak nambah-nambahi seperti kamu, gitu. Nggak berlebihan. Ya. Fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fiyya. Doa saya kepada mereka itu dikabulkan. Sedangkan doa mereka kepada saya tidak dikabulkan. Jadi yang menarik di sini adalah Rasulullah SAW ingin mentarbiyah, mendidik keluarganya, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, agar ya mengontrol emosi, agar ya tidak tergesa-gesa, ya, agar berlemah lembut, agar tidak membalas ya ocehan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan dengan ucapan-ucapan yang kotor, tidak. Makanya ini penting sekali. Ketika kita membantah, ketika kita mengingkari perbuatan orang, jangan kita membantah dengan kata-kata yang kotor. Ya, kata Syekhul Islam Taimiyah, kalau membantah itu dengan celaan, semua orang juga bisa. Tapi membantah itu harus dengan ilmu, harus dengan adab. Ya. Nah. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam hadis juga riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam At-Tabarani dalam Ad-Du'a dari Aisyah. Sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin As-Siddiq la'ana ba'dha raqiqih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq melaknat sebagian budaknya. Faqala lahu Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, as-siddiqina wala'anin." Apakah siddiq dan pelaknat ya bersatu? Apakah mungkin bisa bersatu? Engkau sudah mendapatkan predikat siddiq, orang yang jujur, orang yang baik. Ya, dan predikat siddiq tidak mungkin bersatu dengan pelaknat. Ya, qalat, perhatikan setelahnya apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Fa'ataqa Abu Bakrin ba'dha raqiqihi yauma idzin, maka Abu Bakar radhiyallahu an memerdekakan ya sebagian budaknya, bukan hanya budak yang dia cela tadi saja. Lebih beberapa budak yang lainnya juga. Waja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan kepada Nabi, "Wallahi la a'ud." Wahai Rasulullah, aku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin bahwa orang yang baik ya, apalagi semisal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ya, tidak pantas untuk menjadi pelaknat, tidak pantas untuk menjadi pencela ya. Namun karena manusia itu tempatnya salah ya, bahkan orang sekelas selevel Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga saja, terkadang beliau tergelincir ya, beliau mengatakan kepada sebagian budaknya,
ucapan yang tidak pantas, maka beliau segera bertaubat. Ya, beliau segera meminta maaf kepada Rasulullah dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Tidak cukup sampai di situ, bahkan dia juga memerdekakan. Bukan hanya budak yang dia cela saja, tetapi lebih daripada itu. Ini menunjukkan bersihnya hati para sahabat. Ini menunjukkan betapa para sahabat itu orang-orang yang gampang bertaubat kepada Allah SWT. Tidak ngeyel. Nah, kadang kita ini kalau diingatkan, ngeyel, malah bantah, ya, dan lain sebagainya. Maka kita butuh, ya, kisah-kisah seperti ini, ya, dalam rangka supaya kita ini, ya, memperbaiki akhlak-akhlak kita. Taib. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Ya, jangan pula dengan kemurkaan Allah dan dengan neraka. Ya, ini saling mendoakan dengan laknat, saling mendoakan dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saling mendoakan dengan neraka. Ya, nah ini hati-hati. Hati-hati. Ya, karena kemurkaan Allah, neraka dan sebagainya itu bukan wewenang kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bercerita bahwa dulu di Bani Israel ada dua orang bersaudara. Yang satu ini pendosa, yang satu ini ya ahli ibadah. Setiap kali sang pendosa melakukan maksiat, ya, maka yang ahli ibadah ini, ya, menasehatinya. Suatu saat nggak terima. Ya, apakah kamu adalah nabi yang diutus kepada saya? Ya, lalu sang ahli ibadah mengatakan, la'anakallah la yudkhilakallahul jannah. Semoga Allah melaknatmu, ya, dan Allah tidak akan memasukkan kamu ke surga. Nah, ini bahaya nih kalau sudah seperti ini. Lalu akhirnya ketika dibangkitkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada sang ahli ibadah, ya, kenapa kamu lancang kepada aku? Dari mana kamu mengatakan bahwasanya si fulan tersebut tidak akan masuk surga? Saya telah mengampuninya dan saya telah memasukkan dia ke surga. Ya, adapun kamu karena telah berbuat lancang kepada aku, ya, maka kamu akan dimasukkan ke neraka. Akhirnya diseret ke neraka, waliyadzubillah. Maka hendaknya bagi kita untuk hati-hati, ya, menjaga lisan-lisan kita. Termasuk dalam hal ini, ma'asyiral muslimin, gegabah mengvonis kafir saudara-saudara kita sesama muslim. Ya, ini harus hati-hati. Nabi SAW pernah mengatakan, ya, man qala li akhihi ya kafir wa laysa fihi ba'a ilaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, padahal tidak, maka akan kembali kepada dirinya. Maka kita tidak boleh gegabah, ya, memvonis kafir saudara kita sesama muslim. Ya, tidak boleh. Ini madhab khawarij yang suka mengkafirkan, ya, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan yang di luar kelompoknya, ya. Nah, ini bukan madhab ahlus sunnah wal jamaah, ya. Nah, Nabi SAW juga pernah bersabda, la'nul mu'min kaqatlih, melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Dan kita tahu membunuh seorang muslim itu adalah dosa besar. Nabi juga bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya. Intinya, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita semuanya untuk menjaga lisan-lisan kita. Ya. Hendaknya bagi kita seperti yang disabdakan oleh Nabi, masalul mu'min masalun nahla. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti,
lebah, tawon. La ya'kulu illa thayyiban wa la yukhriju illa thayyiban. Tidak makan kecuali yang baik. Ya, tawon itu milih-milih. Enggak sembarangan makanan dia makan. Wa la yukhriju illa thayyiban, dan dia tidak mengeluarkan kata-kata ya kecuali yang baik. Seperti tawon, dia tidak mengeluarkan kecuali madu yang bermanfaat, yang baik bagi manusia. Maka seorang mukmin dia mengontrol kata-katanya. Bukan mencela, bukan melaknat, bukan mengejek, mengolok-ngolok, menghina, ya, tidak. Tetapi mendoakan kebaikan. Doakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Ya, kalau ngomong yang baik, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya mengatakan yang baik atau diam. Nabi SAW pernah bersabda, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah." Siapa yang mendoakan ya istighfar, ampunan untuk orang-orang yang beriman, dan laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis untuknya setiap mukmin dan mukminah satu kebaikan. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, sekarang kita akan mendapatkan kebaikan sejumlah seorang mukmin dan mukminah di dunia ini. Berapa jumlahnya? Banyak. Maka daripada kita mencela, nggak ada manfaatnya, ya, nggak berpahala, bahkan malah dosa, mendingan kita doakan, ya, mendingan. Terkhusus dalam masalah ini yang sering terjadi, yang saya ingatkan, ya, mencela para pemimpin. Daripada kita menghina presiden, ya, nggak ada gunanya juga, bahkan ini menambah saldo dosa kita, tapi mendingan kita doakan kebaikan. Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lis-sultan. Kata para ulama seperti Fudail bin Iyad, Ahmad bin Hanbal dan lain sebagainya, andaikan saya memiliki doa yang mustajab, saya akan peruntukkan untuk para pemimpinku. Ya, itu kita doakan mendingan. Ya, karena siapa yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya sesama muslim, maka malaikat akan mengatakan amin, dan semoga kamu juga mendapatkan semisalnya. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kita untuk memperbaiki akhlak-akhlak kita dan adab-adab kita, terutama dalam mengontrol ucapan-ucapan kita. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.